itu membentuk body of knowledge. Jadi pilihan-pilihan konsep yang mau disambungkan dengan demokrasi misalnya itu Sebagai awalan, ini kan seperti yang teman-teman lihat di poster, ini berbicara tentang paradigma Michel Foucault. Bagaimana relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Bonjour, bonjour atau selamat sore. Jadi ya, bonjour semua. Terima kasih kepada AF yang sudah mengajak saya untuk berbagi di pertemuan sore ini. Saya mau disclaimer dulu ya, kalau sebenarnya apa yang saya sampaikan ini mungkin sudah banyak yang tahu, dan apa yang mungkin teman-teman mau sampaikan sebentar itu ada yang tidak saya tahu gitu. Jadi kita saling egaliter saja, atau saling berdiskusi. Kalau ada yang menurutnya teman-teman kurang tepat, boleh disanggah gitu. Oke, waktu tesis saya itu adalah Foucault. Jadi tesis saya itu bercerita tentang imigran Kristen di New Zealand, di Auckland. Jadi saya S2 di University of Auckland, di Aotearoa Selandia Baru, dan waktu itu lagi COVID, dan saya lagi riset tentang, saya memilih riset untuk bagaimana sih migran Indonesian diaspora di suatu kota di Auckland itu menjadikan gereja sebagai rumah gitu. Jadi judulnya itu Feels Like Home. Salah satu konsep yang saya pakai adalah konsepnya Foucault yang di atas ini, Technologies of the Self. Jadi itu yang mungkin akan saya coba bawakan hari ini, dan saya mencoba kaitkan itu dengan apa sih hubungannya dengan Technologies of Power, dengan governmentality, biopolitics, dan bagaimana dengan kondisi Konoha hari ini. Nah, ini ada Daenerys Targaryen. Karena dia menurutku simbol yang sangat sangat Foucault sekali ini gitu tuh. Belum lagi kalau ada perangkat-perangkatnya yang lain, karena bagi teman-teman yang pernah nonton Game of Thrones itu pertarungan politik yang luar biasa gitu, karena masing-masing karakter itu punya perspektif sendiri tentang apa itu power. Sebentar kita bahas dinya, dan bisa juga membentuk orang lain, atau dibentuk oleh diri sendiri dan dibentuk oleh orang lain gitu. Nah, kenapa ada ini Technology of the Self? Jadi tujuannya ini Technology of the Self adalah untuk mencapai suatu tingkatan tertentu, a particular state, seperti happiness, purity, perfection, dan lain-lain. Kayak misalnya kalau mau bahagia, ada yang kita lakukan terhadap tubuh kita, terhadap pikiran kita dan diri kita supaya kita bahagia. Nah, apa-apa yang kita lakukan itu, seperangkat tindakan itu, pemikiran itu yang disebut sama Foucault sebagai Technology of the Self. Kalau kita mau mencapai suatu tingkatan tertentu, misalnya kita mau menjadi saleh, yang kita lakukan adalah, misalnya yang Islam ya, karena saya Muslim, misalnya, saya mau menjadi soleh, berarti saya harus sholat 5 waktu, saya harus puasa, Masya Allah, tabarakallah ya akhi. Jadi upaya-upaya itulah yang disebut sebagai Technology of the Self. Ada seperangkat tindakan yang kita lakukan. Nah, begitu juga dengan kalau kita mau katakanlah menjadi pintar, mau selesai kuliah dengan baik, tentu ada seperangkat hal yang kita lakukan gitu. Misalnya pergi kuliah tepat waktu, mengerjakan tugas, membaca banyak buku, itu semua adalah seperangkat tindakan yang kita lakukan gitu, yang Foucault bilang sebagai Technology of the Self. Sebenarnya ada banyak teknologi sih yang pakai Foucault, Technology of the Self, Technology of Power, Technology of Domination. Tapi kenapa Foucault pakai kata teknologi atau biasa juga dibilang sebagai teknik? Karena pada saat itu di eranya Foucault itu pasca Perang Dunia II di Prancis itu kayak lagi viral gitu istilah technological society. Viral gitu, kayak di mana-mana orang bahas technological society. Akhirnya Foucault bilang, apakah ini technological society sebenarnya? Kayak dia agak skeptis juga ya, akhirnya dia bikin lagi istilah Technology of the Self gitu. Supaya main di kalau bahasanya anak-anak sekarang dia mencoba main di algoritma gitu. Main di algoritma gini Foucault gitu. Dan sebetulnya itu pandangannya Foucault yang skeptis gitu terhadap konsep technological society pada saat itu. Ini Foucault orangnya bagi yang ada yang kenal Foucault kah?
Oh iya, nggak ada yang kenal, kan nggak pernah kenalan. Tahu mungkin ya, ini orangnya dia mirip, siapa dia, ada penyair Indonesia yang mirip sekali namanya Afrizal Malna. Cari mau? Kalau ada yang suka baca puisi atau pernah baca karyanya Afrizal Malna? Mirip penjahatnya itu, Harry Potter. Oh iya, dia. You know who? Voldemort. Bukan saya bilang. Nah, itu konsep pertama, technology of the self. Nah, landasan filosofisnya ini technology of the self sebenarnya adalah berakar dari prinsip-prinsip moral yang sangat-sangat klasik, toh? Yang sudah dikenal dari zaman Yunani, yang namanya know yourself, toh? Kenali dirimu, atau kalau bahasa Prancisnya isse alemu, toh? Kalau bahasa Inggrisnya isse kalenu, toh? Jadi harus kau tahu dulu dirimu, gitu, kenali dirimu, know yourself, gitu kan? Nah, setelah you know yourself, harus diikuti dengan pernyataan take care of yourself, because you've already known yourself, so you have to take care of yourself. Tuh? Kau sudah kenali dirimu, jadi kau harus self care, gitu kan? Perbaiki take care ke dirimu, gitu ya, take care ke dirimu, toh? Nah, upaya-upaya untuk know yourself, take care of yourself itu sebenarnya memiliki hubungan dengan ekspektasi-ekspektasi kita terhadap ideal self atau diri yang ideal, gitu kan? Diri yang ideal yang sudah berakar di masyarakat, gitu. Jadi ketika kita ada pandangan bahwa kita mau menjadi seseorang yang ideal, toh kita berusaha mengenali diri kita, apa sih bedanya saya dengan tubuh ideal itu, dengan sosok ideal itu. Nah, kalau kau lihat nih ada gap antara dirimu dengan sosok ideal itu, kau berusaha untuk take care of yourself supaya kau bisa capai kondisi ideal itu. Know yourself ini juga sebetulnya yaitu take care of yourself dan ada level-level yang harus kalian lalui. Nah, kemudian ada juga yang berhubungan dengan apa yang dibilang sama Bourdieu, salah satu filsuf Prancis juga ya. Bourdieu tuh, Pierre Bourdieu. namanya Pierre Bourdieu. Bourdieu. Iya, Bourdieu. Gitu. Jadi ada namanya susah sekali Kak. Mereka kayaknya lebih paham nih. Jadi ada namanya ini opus operatum dan modus operandi itu istilahnya Bourdieu. Toh, ini orangnya dia agak serius memang anaknya. Kayak kok bandingan sama Foucault kayak serius juga sih. Kayak gitu. Nah, itu tadi istilah pertama, technology of the self. Kemudian ada konsep lainnya siapa tadi? Foucault. Namanya technologies of power. Jadi tadi kan self, toh? Self kan tubuh. Ada juga namanya power. Nah, pertanyaanku ke kalian adalah what is power? Apa itu power? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Kuasa atau kekuasaan. Jadi apa itu kekuasaan gitu menurut teman-teman? Sebenarnya ini saya tulis sih kayak ada beberapa pandangan orang-orang tentang apa itu kekuasaan. Ada yang bilang knowledge is power. Wise. Ini kalau di Game of Thrones ini Peter Baelish. Kalian nonton Game of Thrones, Peter Baelish banget ini dan Foucault sebenarnya ini knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuasaan. Toh? Nah, dulu juga itu di era tahun 2000-an waktu baru-baru kita masuk ke era digital, itu selalu muncul istilah information is power. Jadi barang siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia, segala macam. Nah, ada yang bilang juga money is power. Ini Lannister ini, Game of Thrones tuh, yang kaya gitu. Lannister always pays its debt. Tuh. Nah, ada yang bilang man is power. Nah, ini dalam kacamata gender, orang akan selalu menganggap bahwa sebenarnya yang pegang kekuasaan itu selalu laki-laki. Tuh. Man is power. Nah, power is power ya. Jadi ya power is power. Kekuasaan ya kekuasaan. Ini yang dibilang Cersei Lannister ketika berdebat dengan di Game of Thrones season berapa? Berdebat Peter Baelish dan Cersei Lannister.
Peter Bellis bilang knowledge is power. Abis itu Cersei Lannister yang waktu itu adalah permaisuri, dia panggil pengawal dan dia tangkap Peter Bellis. Toh? Terus Peter Bellis heran, what? Langsung dia bilang Cersei, power is power. Ya kayak, ya kekuasaan ya kekuasaan. Kalau lo punya duit, lo punya kekuasaan. Ya gitu, kekuasaan itu adalah kekuasaan. Gitu. Foucault sendiri melihat bahwa technology of power itu adalah sebuah cara untuk memahami bagaimana kekuasaan atau power itu digunakan untuk mengontrol orang. Tuh. Mengontrol orang dan membentuk their behavior, perilakunya, tingkah lakunya. Jadi kekuasaan itu dipakai untuk mengontrol orang dan perilakunya, itu kata kuncinya. Nah, cara-cara untuk melakukan itu teknologis of power itu, gitu. Nah, makanya kemudian ada istilahnya Foucault yang terdengar tadi itu power dictates the terms of knowledge. Jadi kekuasaan itu yang menentukan bagaimana kita mendefinisikan pengetahuan, gitu. Toh? Nah, ketika berbenturan kini barang ini yang disebut Foucault sebagai governmentality. Jadi ada konsepnya like governmentality atau kadang-kadang juga ditambah dengan istilah biopolitics. Toh? Jadi teknologi of the self kan contohnya begini, teknologi of the self kan itu upaya kita untuk menjadi manusia yang ideal berdasarkan standar tertentu dan konteks tertentu. Nah, pemerintah itu punya juga cara untuk bentuk kok seperti maunya mereka. Toh, ketika berbenturan kini keinginan dan keinginan pemerintah, di situ terjadi governmentality. Kan kayak tadi toh, kalau mau mahasiswa itu adalah mahasiswa yang bisa kuliah 8 tahun, berapa? Dia 8 tahun misalnya tuh. 8 tahun 7 tahun. Baru DO, 14 semester, Dik. 14 semester. Hah? Nah, itu contoh. Iya, kenapa pemerintah bisa lakukan itu ya? Karena dia punya teknologi of power. Dia yang bisa mengatur regulasi bahwa mahasiswa itu ya sudah 5 tahun berapa? 5 tahun saja toh, berarti sampai 10 semester Ji. Sementara kau misalnya mau kau menjadi mapala toh, mahasiswa paling lama. Mau kau jadi maba, mahasiswa abadi. Karena kalau kau mahasiswa kau bisa akses banyak hal ketimbang kau misalnya selesai. Enak sekali tuh mahasiswa privilege. Di mana-mana kau bisa HTM, mahasiswa dan umum. Pelajar kan mahasiswa umum. Tahu kan kalau mahasiswa kau banyak bisa kau klaim saya masih mahasiswa. Tidak ada tuntutanmu untuk menjadi apa nih? Ya gitulah toh. Jadi bertabrakan kayak gitu antara diri ideal self yang kau inginkan dengan bagaimana pemerintah mau kau bertindak dan menjadi seseorang gitu. Thanks gitu ya. Dan memang apa ya, kalau kita ngelihat ke belakang dalam social science itu selalu ada tren. Dan tren belakangan memang post-strukturalisme lagi eranya gitu ya. Kalau kita tarik 10 tahun ke belakang, 10-20 tahun ke belakang, Anda mungkin bisa lihat banyak sekali foto-foto Che Guevara beredar, lagu-lagu Rage Against the Machine ya, RATM, Take the Power Back dinyanyikan. Itu menandakan kebangkitan era Marxis dan neo-Marxis. Lalu kemudian orang rame-rame membaca tentang Frankfurt School, Mazhab Frankfurt atau teori sosial kritis. Belakangan kemudian orang tiba-tiba beralih, bukan tiba-tiba ya, tapi perlahan beralih ke critical discourse analysis. Kalau kita membahas tentang CDA ini, tentu yang paling banyak kemudian dirujuk orang itu adalah Foucault. Ya, walaupun di situ sebenarnya ada banyak gitu, ada siapa? Isabella Verclaux, Norman Verclaux, Lacan, ya, dan macam-macam sampai kemudian Gilles Deleuze dan kawan-kawan.
Tapi saya tidak mau memperumit pikiran kawan-kawan. Mungkin saya akan memberi latar belakang tadi yang disampaikan oleh Kakak Batara supaya mungkin lebih gampang mencerna seperti apa sih atau apa sih yang dipikirkan Foucault dengan berbagai konsep-konsepnya, episteme. Saya tidak terlalu ini ya dengan bahasa Prancis, pronunciation-nya ya, jadi episteme. Lalu kemudian konsep meta knowledge atau savoir ya, connaissance, lalu kemudian ya tadi sudah disebutkan governmentality, evangelization, teknologi of self dan macam-macam. Kadang-kadang kita terlalu terjebak pada istilah-istilah itu tapi lupa pada pemahaman dasarnya sebenarnya, how to understand bagaimana memahami sebuah pemikiran gitu. Nah, saya ingin mengajak teman untuk melihat, teman-teman, kawan-kawan untuk melihat dulu bahwa sebenarnya filsafat Prancis itu umumnya disebut dengan post-strukturalism ya. Sebelum itu dia disebut dengan strukturalism. Tapi kemudian Foucault dan kawan-kawan ya, seperti Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, lalu kemudian Foucault, Gilles Deleuze, siapa lagi ya, Jacques Derrida dan kawan-kawan kemudian membawa ke era yang baru gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan era post-strukturalism atau post-strukturalis gitu ya. Nah, pemikir-pemikir di Prancis itu sangat dipengaruhi oleh 4 jenis filsafat ya. Jadi filsafat bahasa, jadi kalau kawan-kawan pernah baca misalnya bukunya Levi Strauss ya, Nietzsche apa gimana nih, Nietzsche ya, itu agak-agak susah tulisannya Nietzsche gitu ya. Saya bacanya Nietzsche, Derrida, dia lebih banyak penekanannya pada filsafat bahasa. Logikanya kemudian mereka bilang bahwa pengetahuan ya itu ditransfer dengan bahasa, sehingga pemahaman terhadap bahasa itu menjadi sangat penting. Bagaimana struktur bahasa, bagaimana konsep saling terhubung, bagaimana satu konsep dijelaskan dengan konsep yang lain. Tapi kemudian ada juga pengaruh dari pemikir-pemikir psikoanalisis seperti Sigmund Freud dan Simone de Beauvoir yang menganggap bahwa ini persoalan ego, ID dan superego gitu. Ini persoalan antara insting dan knowledge ya, di mana kemudian ada interaksi, bukan interaksi, ada dialektika antara insting dan knowledge. Itulah yang melahirkan self ya. Itu pandangannya Simone de Beauvoir. Satu lagi ya, filsafat pengetahuan ya, Descartes, apa tadi? Descartes ya. Saya bacanya Descartes gitu. Saya berpikir maka saya ada. Tentang kognisi ya, tentang social cognition dan segala macam itu diramu. Lalu kemudian muncullah pemikir-pemikir seperti Lacan ya, lalu kemudian Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Foucault dan Gilles Deleuze gitu. Nah, Foucault sendiri itu lebih menitik beratkan perhatiannya pada language. Tapi menurutnya language itu satu konsep itu bisa beragam. Artinya tiap orang ketika saya menyebut sesuatu, everyone have different reality to understand. Jadi ketika saya menyebut satu konsep, semua orang punya pemaknaan berbeda terhadap konsep itu. Kenapa? Karena latar pengetahuan kita berbeda. Itu makanya kemudian Foucault membedakan 2 jenis pengetahuan
yang kemudian itu yang saling berinteraksi dalam kepala kita, dalam kesadaran kita, yang membentuk subjek dan juga membentuk identitas kita. Yang pertama dia sebut dengan savoir tadi, meta knowledge, pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan di alam bawah sadar kalian, gitu, dalam bentuk informal knowledge. Anda pernah kebakar tangannya, maka itu kemudian menjadi meta knowledge. Secara tidak sadar Anda akan menghindari api, ya. Anda pernah punya pengalaman buruk dengan pelakor, itu akan menjadi meta knowledge, ya. Nah, satu contoh lagi bentuk korelasi antara savoir dan connaissance ini adalah gender, ya. Kenapa Anda tahu diri Anda perempuan? Karena dari kecil orang tua, lingkungan Anda mengajarkan Anda perempuan. Woi, jangan lompat-lompat, kamu itu perempuan. Secara tidak sadar Anda sudah dikondisikan, alam bawah sadar Anda, meta knowledge Anda, bahwa Anda adalah perempuan, gitu. Tapi kemudian ketika Anda sekolah, Anda mulai mengenal konsep perempuan yang berbeda. Dalam pemahaman formal, Anda mulai mengenal Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien, ya, bentuk-bentuk perempuan heroik dan segala macam tokoh-tokoh perempuan yang kemudian Anda idolakan. Apa yang terjadi? Keperempuanan, meta knowledge Anda tentang perempuan ini digugat oleh connaissance-nya. Apa yang terjadi? Kemudian terjadi bentuk hybrid. Oke, saya masih toleran dengan aturan-aturan ini, tapi saya juga harus mengadopsi nilai-nilai baru. Maka Anda menjadi perempuan yang berbeda. Tapi apakah Anda sama dengan perempuan yang lainnya? Tidak. Karena tadi meta knowledge dan connaissance itu juga berbeda. Kenapa? Karena kita juga secara alami akan memilah-milih informasi yang kita suka dan kita tidak suka. Itu persoalan ego dan super ego tadi. Atau dalam bahasa sederhana psikologinya, afeksi. Kenapa sih ada perempuan yang identik dengan pink, tapi ada juga yang identik dengan ungu? Ini persoalan affection. Jadi kemudian apa yang Anda mau tahu dan tidak mau tahu, itu juga karena ada persoalan insting di situ, gitu, bawaan orok. Mau angkat sedikit soal tadi disebutkan soal biopolitics dan pertengkaran antara power dan ideal self. Yang mana sempat juga tadi kakak mention soal kalau ada absolute power, ada absolute corruption. Dan saya nggak bilang kalau itu sudah terjadi, tapi kalau ciri-ciri yang dijelaskan dari kakak tadi, ya menurut saya pribadi hal yang terjadi di Indonesia sekarang sudah menunjukkan ciri-ciri tersebut. Menurut saya pribadi ada kecenderungan pertengkaran antara ya power yang disebut tadi oleh pemerintah, entah itu knowledge, entah itu kekuasaan, entah itu policy dan segala macam, dan ideal self kita yang menjadi lebih baik. Ya, Bapak mungkin bisa menjelaskan atau mengenalkan kita bagaimana pendapatnya Foucault tentang cinta sejati, atau ya. Karena Foucault itu banyak berbicara tentang bahasa, ya, tentang language. Nah, mungkin kalau ada beberapa pemikiran kontemporer yang cukup menarik tentang bahasa, gitu. Salah satunya itu ada di novelnya R.F. Kuang, di bukunya Babel. Itu sangat-sangat kental tentang bagaimana bahasa itu bersatu dengan kolonialisme, gitu. Bagaimana bahasa digunakan dalam menjajah seseorang, bukan hanya secara fisik tapi juga secara pikiran, gitu. Bahwa mungkin kalau misalnya kayak mengambil contoh dari Babel, itu salah satu contoh yang paling sederhana di Indonesia adalah bagaimana orang yang bisa berbahasa Inggris itu dilihat sebagai keren sekali bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Tapi apakah kita pernah melihat ada orang yang kalau misalnya dia berbicara Indonesia baku, itu kan kita lihat keren sekali bisa menguasai bahasa Indonesia. Kita malah melihat kayak kenapa alay sekali pakai bahasa baku. Itu juga salah satu bentuk mungkin dari kolonialisme dan bagaimana bahasa itu mendominasi, gitu. Terus saya cuma ingin meminta opininya Kak Bata dan Kantor tentang itu sih, bagaimana bahasa itu menjadi dominasi sebuah aktor terhadap aktor lain, bagaimana? Saya sendiri tidak ini ya, karena Foucault itu bukan Khalil Gibran, gitu ya, Ya, betul. yang nulis tentang cinta.
Tapi Foucault itu selalu menganggap bahwa segala sesuatu itu berhubungan dengan rasionalisasi. Bagaimana sesuatu itu dirasionalisasi, gitu. Cinta kemudian menjadi interpretasi atau wacana yang diinterpretasikan berdasarkan kontekstual, yang sangat kontekstual berdasarkan ruang dan waktu. Karena panjang sekali dan kebanyakan bercerita tentang sejarah cinta yang kontekstual itu. Iya. Jadi misalnya kayak di Yunani bagaimana kisah cinta Eros gitu kan. Kemudian di buku pertamanya itu yang kalau nggak salah di jilid 1 atau 2 lupa Kak, di mana Foucault mulai membahas tentang kenapa sih homoseksualitas itu dilarang. Nah itu nih kayak argumennya dia, pembenarannya dia untuk menjadi seorang gay. Jadi dibilang kenapa tuh gay harus berkaitan dengan Sodom dan Gomora, kisah-kisah di Alkitab dan segala macam gitu. Kak itu kan cinta ya. Itu nih kembali lagi ya ke kantor yang tadi, cinta yang kontekstual gitu. Kalau dominasi wacana. Dominasi wacana yang main di situ dan akhirnya itu nih menjadi pembenarannya Foucault. Manipulasi terhadap makna dari tiap konsep yang ada yang kemudian itu membentuk body of knowledge. Jadi pilihan-pilihan konsep yang mau disambungkan dengan demokrasi misalnya itu dipilih secermat mungkin supaya bisa melanggengkan kekuasaan tertentu. Begitu juga misalnya dulu ketika Tomanurung berkuasa, diskursus kekuasaan itu seperti apa, itu kemudian dipelihara segala macam. Dan sebenarnya kalau Anda mau perhatikan, bahasa juga kemudian menjadi penciri dominasi, karena bahasa juga kemudian dalam masyarakat tertentu itu melambangkan kasta. Kalau Anda pernah tinggal di Jogja, bahasa itu sangat berbeda ya antara orang-orang golongan istana, orang-orang golongan menengah, dan orang-orang golongan bawah gitu. Kalau Anda mungkin ada kesempatan baca bukunya Benedict Anderson, Mojokuto, atau ada satu Kuasa Atas Kata ya. Itu bagaimana kemudian kosakata itu menjadi eksklusif, menjadi milik kelompok masyarakat tertentu. Ya, saya belum pernah baca novel yang Anda ceritakan tadi, tapi saya pernah baca sebuah novel postkolonial ditulis oleh orang India, Arundhati Roy. Judulnya The God of Small Thing. Itu berbicara tentang subaltern gitu ya, bagaimana bahasa mereka juga dicuri dari mereka, bahasa paria, lalu kemudian mereka tidak boleh menggunakan istilah-istilah tertentu karena persoalan kasta mereka dan segala macam, dan bagaimana kemudian julukan-julukan tertentu itu juga menjadi penanda. Ya, jadi bukan hanya sekedar postkolonialisme. Saya juga ada satu buku ya, tapi itu tentang yang masyarakat yang aslinya New Zealand itu Maori, bagaimana kemudian klaim-klaim terhadap kebudayaan, terhadap bahasa, terhadap diskursus tertentu itu dikendalikan oleh orang kulit putih untuk melanggengkan kolonialisme di sana. Bukunya gitu. Jadi Linda Smith. Iya, Linda Smith kayaknya. Jadi memang dalam poststrukturalis bahasa itu dia menjadi sesuatu yang penting karena dia kemudian menjadi alat dominasi. Bisa menjadi alat dominasi, entah persoalan penggunaan katanya ataupun persoalan makna yang terkandung dalam kata-kata itu. Ayo Kakak Batara. Baik, terima kasih. Langsung saja mungkin ke Batara. Saya tambahkan sedikit dari yang dibilang tadi sama Kanto, yang ya saya tidak bisa menyanggah itu karena memang betul ya yang disampaikan. Bukunya siapa namanya? R.F. Kuang ya namanya? Ya, Babel kan itu sebenarnya saya juga belum baca habis karena kayaknya berat sekali itu buku. Dan kayak kayaknya dark banget gini deh, jadi belum pak mood untuk baca lebih jauh. Tapi yang saya tahu itu buku kan sebenarnya metafora dari Menara Babel.
Menara Babel yang dalam mitologi biblikal itu adalah asal usulnya manusia tuh. Jadi manusia kan dulu satu, kemudian karena ada kesalahan akhirnya orang-orang dalam Menara Babel itu dipisahkan oleh Tuhan dan akhirnya manusia dikutuk memiliki banyak bahasa. Nah, dan itu yang berusaha dipotret sama R.F. Kuang dalam novelnya, tapi settingnya itu di alternate universe, jadi kayak di dunia yang cukup berbeda gitu. Dan yang menariknya adalah sebetulnya bahwa bahasa itu ya memang menjadi alat dominasi yang kadang-kadang kebablasan menjadi alat untuk kolonialisme. Makanya itu toh di awal-awal Indonesia merdeka, Soekarno sadar sekali itu. Akhirnya Soekarno kan menghilangkan semua jejak-jejak bahasa, jejak-jejaknya Belanda gitu, meskipun ada bahasa Belanda yang sudah diserap dan itu sudah tidak bisa lagi kita bilang, tidak bisa kita bilang kalau handuk itu bukan handuk. Itu sudah mendarah daging bahwa itu adalah handuk. Kantor, gedung, itu kan semua bahasa Belanda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tapi penggunaan bahasa Belanda secara utuh itu dilarang. Karena Soekarno sadar betul bahwa ya ini bahasa kolonial yang tidak boleh dikasih ruang gitu. Kecuali yang sudah mengalami proses yang panjang dan akhirnya diserap gitu toh. Karena kan memang tidak bisa dipungkiri bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang menyerap banyak sekali bahasa. Toh, ada bahasa Portugis toh, kayak bahkan diserap ke dalam bahasa Bugis ya, kadera. Ya, Kadera itu kan bahasa Portugis. Sepatu, mentega, itu kan manteiga. Kayak banyak sekali yang gereja. Ini semua bahasa-bahasa asing yang diserap. Bahasa Arab pun begitu tuh, musyawarah, apalagi siasa atau dalam politik hukum Islam dan lain-lain gitu. Sebelum memahami lebih jauh apa yang disampaikan tadi Pak Batara, karena tadi beberapa hal yang sangat menurut saya hal-hal penting yang sangat sifatnya hal-hal yang dasar yang perlu dan penting untuk kita pahami sama-sama yang disampaikan tadi Bapak Andi Ali Armunanto. Nah, untuk kali ini karena mungkin waktunya sudah terbatas, waktu kita terbatas, jadi sekali lagi kami dari saya sendiri mau sampaikan terima kasih banyak kepada penyelenggaranya, teman-teman di Alliance France, dan kepada Bapak materi yang pertama Bapak Andi Batara Alisra, dan kedua Bapak Andi Ali Armunanto, keduanya Bapak Andi. Dan hari ini masyarakat dominan gitu. Ya, masyarakat dominan. Dan hari ini sangat menarik diskusinya, dan ini menjadi upaya atau hal-hal yang bisa memantik kita untuk mengenal kembali dan mencari tahu dan memahami kembali bagaimana pikiran-pikiran Michel Foucault. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman semua juga yang dari kampus Unhas dan UNEM. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.